Ya, kita lanjutkan obrolan kita tentang bagaimana suami istri itu harus menjadi sahabat. Sebab Alkitab mengatakan dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bayangkan, kita ini semakin bertambah usia, lalu anak-anak bertambah umurnya, bertambah kedewasaannya, dan sampai akhirnya mereka harus ada yang keluar rumah untuk belajar, untuk kuliah, ataupun mereka membangun rumah tangga yang baru dan mereka harus keluar dari rumah. Dan yang terjadi adalah kembali berdua. Makanya saya tidak pernah memperkenalkan istri saya kepada orang lain. Saya katakan ini istri saya mantan pacar. Saya tidak mau bilang mantan pacar. Saya selalu bilang bahwa perkenalkan ini istri saya sekaligus pacar saya. Kenapa? Kalau kita bicara pacar berarti kemesraan tetap berlangsung. Berarti kita abadi berpacaran ya. Iya, tapi kalau kita bilang oh ini mantan pacar saya, berarti apa? Kemesraan telah pergi. Aduh kasihan sekali. Ibu-ibu jangan mau ya kalau diperlakukan begitu sama suaminya. Jadi karena kita mengingat seperti yang kami alami pada saat ini. Kami pernah ada satu titik di mana anak-anak, kami punya 3 orang anak dan semua pergi. Ya. Mereka kuliah, bahkan ada yang sudah menikah. Dan kami tinggal berdua. Nah bayangkan kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik sejak dulu untuk menjadi sahabat. Ya. Maka berdua berantem terus. Maaf ya, pasti akan cepat mati saudaraku ya. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan di mana kami bisa seperti sahabat, bisa saling curhat, saling menguatkan. Kadang-kadang juga bisa saling jengkel. Bisa jadi. Iya. Tapi kita akan melihat bersama-sama bagaimana halangan-halangan dulu ya. Halangan apa yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi sahabat bagi istri ataupun suami kita? Yang pertama kita belajar, ayo masing-masing menanggalkan ego. Dalam artian apa sih? Karena gini, suami istri pastinya kita kan dari latar belakang berbeda. Benar. Bicara pola asuh, bicara kampung halaman. Budaya. Karena kampung halaman dan budaya itu mempengaruhi apa? Kesukaan dalam makanan. Betul. Terus mempengaruhi cara bicara, semuanya ya. Terus kemudian karakter kita pun kan berbeda. Ya. Jadi masing-masing tidak bisa dipungkiri ketika masuk dalam pernikahan punya egonya masing-masing. Punya latar belakangnya masing-masing. Nah, dalam artian apa? Kita pasti punya perbedaan juga dong. Itu semua pola asuh dan semuanya akan mempengaruhi apa? Kesukaan kita. Benar. Hal-hal yang penting buat kita. Nah, hal yang penting pastinya akhirnya memulainya berbeda. Contoh aja, ketika nonton, yang disukai suami saya bola. Kalaupun nonton misalnya yang disukai yang action. Sepak bola, jangan cuma bola. Sepak bola. Ya. Terus yang disukai dia apa? Action tuh, yang perang-perangan. Aduh. Kalau saya nonton perang-perangan, sebesar apapun bunyi soundnya itu, tapi saya tidur. Bising. Saya dan malah tidur. Iya. Nah, saya nggak bisa memaksakan mau saya kepada suami karena saya suka yang melo-melo, yang drama-drama. Kalau kita pada ego kita masing-masing, kamu harus ikut aku lihat drama, atau sebaliknya kamu harus ikut aku nonton sepak bola. Kita nggak bisa jadi sahabat kali. Bahkan sekarang saya mulai belajar ikut istri saya. Nonton apa? Drakor. Jadi banyak kita hal-hal tidak boleh berbeda. Berkata begini ya. Pokoknya aku ini begini. Itu dilarang ada dalam keluarga kita. Iya, aku ya begini aku. Pokoknya itu tidak boleh. Pokoknya aku nggak mau berubah ya aku ya begini. Jauhkan kata-kata seperti itu agar supaya kita bisa menyelami dan menerima pasangan kita. Selanjutnya perbedaan apa? Pembicaraan kita. Pembicaraan kalau saya kadang-kadang suka bicara yang soal anak-anak. Kalau buat orang laki beda, dia suka hal-hal yang menantang. Ya dia suka concern sih, maksudnya dia perhatian kepada anak-anak, tapi dia suka hal-hal yang lebih menantang. Ada perbedaan-perbedaan di situ. Hobi pun juga beda. Di mana-mana yang namanya perempuan pasti hobinya shopping kan. Nah, buat orang laki suatu kali sih bang, anterin dong aku belanja buat dia, Bapak Ibu kan ada supir.
Atau kalau enggak gini, oke aku tunggu di satu spot ini ya. Kamu silahkan berkeliling, berkelana kemanapun juga. Doa keliling. Doa keliling. Cuman ini, ketika kita bicara persahabatan, kita nggak boleh maksudnya, ini kesukaanku, kamu harus ikut aku. Atau itu kesukaanmu. Nah, tapi kita belajar. Responding untuk saya juga belajar menyukai bola. Sepak bola. Dan semakin berjalan ke kini juga saya mulai suka bola. Apalagi kalau 4 tahun tuh juara dunia. Ayo, saya bilang gitu. Kita, kalau orang Surabaya, kita melean yuk. Kita lihat yang terakhir yuk. Melean, melihat sepak bola bersama-sama. Iya, jadi akhirnya terus, saya pun suka tapi bola. tidak sampai melean nonton drakor ya. Gitu, jadi yang pertama, ayo kita jangan maksain dan punya agenda sendiri dengan ego kita. Aku mau ke hobiku sendiri. Enggak, kita harus buat agenda bersama-sama, melakukannya kebersamaan. Yang kedua, halangan-halangan selanjutnya adalah kita bicara apa sih? Nah, kita nggak gagal untuk menyelami bahasa kasih pasangan kita. Saya misalnya bahasa kasih saya itu act of service. Maksudnya saya suka kalau suami saya tuh nemenin saya nganterin gitu. Kita perlu jelaskan dulu ada 5 jenis bahasa kasih. Yang pertama itu bahasa di mana word of affirmation, itu kata-kata memuji, kata-kata menguatkan. Lalu kedua itu adalah quality time, waktu yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah gift of giving, hadiah-hadiah pemberian. Yang keempat adalah act of service, tindakan membantu, tindakan melayani. Baru yang terakhir adalah physical touch, sentuhan-sentuhan fisik. Silakan. Nah, kalau saya suka misalnya buat saya ekspresi cinta dari suami kalau dia mau nganterin saya, buat dia quality time atau apapun perlu. Nah, ini kita harus menyamakan bahasa dalam persahabatan. Betul. Karena kalau enggak kita nggak bisa masuk. Dan yang terakhir kalau kita bicara halangan adalah awas ketertutupan. Karena ketertutupan atau punya agenda sendiri, kita bahaya masuk ke dalam sebuah pengkhianatan ya. Betul. Apa sih yang paling menyakitkan dari sebuah persahabatan? Duh, sakitnya tuh kalau paling sakit dikhianati oleh sahabat sendiri. Bahkan Raja Daud berkata dalam Mazmur, sahabat karibku yang makan sehidangan dengan aku, mengangkat tumitnya mengkhianatinya. Itu betapa sakit. Makanya ayo dalam rumah tangga persahabatan harus dijaga. Jangan sampai ada mulai agenda tersendiri atau tertutup. Harus ada keterbukaan, jauhkan daripada segala bentuk ketertutupan. Menarik sekali. Satu kali, ini peristiwa sudah 25 tahun yang lalu. Saya membaca sebuah buku. Bukunya itu judulnya menarik. Jatuhnya seorang pendeta. Jatuhnya seorang hamba Tuhan. Wow, ketika saya lihat begitu, saya beli buku itu, saya baca. Kenapa? Sebab saya menaruh hati supaya jangan pernah mengalami kejatuhan. Dan ternyata untuk seseorang bisa jatuh dalam dosa. Apalagi pendeta loh, ini hamba Tuhan. Tidak terjadi dalam 1-2 malam. Itu sebuah proses panjang. Secara cepat, yang pertama adalah pertemuan yang tidak disengaja di banyak orang. Ketemu di gereja. Oh, ternyata apa? Teman lama. Apa itu? CLBK. Cinta lama bersemi kembali atau cinta lama belum kelar gitu ya. Lalu kemudian pertemuan yang tidak disengaja di sedikit orang. Nanti ketemu, ternyata ketemu di Komsel. Wah, karena sedikit orang, walaupun tidak sengaja, mulai menukar nomor handphone. Ya. Baru yang ketiga, pertemuan yang tidak disengaja, pertemuannya disengaja, tapi di banyak orang. Lalu mulai diajak, ayo ikut kebaktian ya minggu depan, gitu ya. Lalu kemudian 4 pertemuan yang disengaja di sedikit orang. Ya, saya ada diundang di persekutuan doa nih. Kelihatannya dekat dengan rumahmu, bisa ikut, bisa datang, bisa ketemu. Nah, ya. Lalu yang kelima, nah ini mulai hati-hati ini. Yang kelima adalah pertemuan yang disengaja berdua. Hanya berdua. Nah, ini sudah warning loh ya. Tapi obrolannya masih obrolan umum. Dan mulai menaruh, mengungkapkan perasaan. Yang keenam, pertemuan yang disengaja berdua, tapi disertai mulai dengan sentuhan, ya, tapi ditolak.
Ya, tangannya ditarik. Mulanya biasa saja, itu lagunya Lama-lama ya. luar biasa gitu ya. Yang ketujuh, pertemuan yang disengaja berdua disertai sentuhan kecil. Mulai dipegang tangannya, yang satu diam. Mulai rambutnya dibelai, yang satu diam saja. Sambil cerita, aduh suami saya tuh kasar. Yang satu cerita, aduh istri saya itu gak mau pengertian, gak bisa hormati saya. Nah, ini padahal hamba Tuhan nih. Dan yang terjadi, yang ke-8 adalah pertemuan yang disengaja berdua. Iya. Disertai dengan sentuhan-sentuhan yang besar. Apa maksudnya? Mereka melakukan hubungan seks, jatuh dalam perzinahan. Dan 8 tahap ini, setiap kali tahapan ada Roh Kudus berbicara dalam diri seseorang. Awas, jangan lanjutkan, hati-hati. Jadi dengan kata lain, kalau sampai kita melakukan pengkhianatan kepada pasangan kita, kita betul-betul sudah melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan dan sudah kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus berkata kepada kita. Dan semuanya itu dilakukan dalam ketertutupan. Ketertutupan. Iya. Jadi nggak mau berterus terang kepada pasangan, disimpan sendiri dan jadinya adalah kejatuhan di dalam dosa. Iya. Dijauhkan hal ini daripada setiap kita. It could happen to everybody. Ini bisa terjadi di semua orang. Iya. Makanya mari kita berjaga-jaga. Sekarang kita akan bahas sekarang bagaimana kita membangun satu kehidupan rumah tangga yang bisa membangun persahabatan. Iya. Nah, ini menarik sekali ya. Karena ini bukan datang begitu saja. Simsalabim abrakadabra. Suami istri harus berusaha untuk apa? Mengadakannya, mengupayakannya. Yang pertama adalah mari kita bangun satu sikap belajar mendengarkan pasangan dengan empati. Gak boleh sambil lalu ya, nah, sambil pegang handphone. Betul, dengan empati. Kita tahu dalam dunia psikologi kata empati itu mengandung pengertian bahwa kita mulai menyelami penderitaan orang lain, menyelami masalah orang lain. Iya. Dan kita seperti menaruh sepatu atau memakai sepatu orang yang menderita. Iya. Nah, mari kita belajar dengan mendengarkan penuh empati pasangan kita. Iya. Ya, belajar mendengarkan dengan mata, mendengarkan dengan telinga, mendengarkan dengan mulut, nggak usah ngomong, mendengarkan dengan tangan, nggak usah bikin apa-apa, mendengarkan dengan kaki, nggak usah melakukan tindakan jalan-jalan, dengarkan sepenuh hati. Nah, ini akan menolong untuk pasangan kita bisa mengungkapkan isi hatinya. Yang berikutnya, ini penting, walaupun seringkali disepelekan, agendakan pertemuan berdua saja. Dating berdua ya. Terus pacaran ya. Buat program di mana keluar makan bersama berdua. Gak harus mahal kan. Gak harus mahal. Bisa makan di pinggir jalan. Yang penting enak tenang. Dan kita bergandengan sepanjang jalan gitu ya. Itu kalau orang Surabaya bilang asoy Pak D ya. Luar biasa, kita mesti nikmati kebersamaan bersama-sama. Mari pelihara. Kami berdoa dengan senang hati akan mendoakan seluruh pasangan yang ada pada saat ini. Agar supaya Tuhan akan membawa kepada hal yang baru. Mengalami persahabatan dalam pernikahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kasih Kristus yang telah mempersatukan kami akan menyembuhkan dari setiap keterlukaan yang ada. Kami berdoa buat pasangan suami istri yang ada. Tuntun kami ya Roh Kudus. Supaya kami melangkah sebagai suami istri sekaligus sebagai sahabat yang saling menguatkan, saling mendukung. Dan terima kasih bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan akan menjadikan setiap keluarga kami menjadi perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudahi pertemuan dan sekali lagi kita nikmati segala kebaikan Tuhan. Menjadi sahabat di setiap waktu. Haleluya. God bless.